Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan juga dimudahkan segala aktivitasnya hari ini. Amin. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Kita akan membahas bagaimana cara kita membangun tim penjualan. Kalau kita bicara tim penjualan, kita bicara mitra, kita bicara seller, berarti kita membahas reseller, agen, distributor gitu ya. Kita sepakat ya. Kalau saya bicara mitra, kalau saya bicara tim penjualan, kalau saya bicara seller, berarti kita sedang membahas reseller, agen, distributor. Karena mereka adalah tangan panjang kita. Mereka yang menyalurkan produk, mereka yang mendistribusikan produk ke daerah-daerah seperti itu, atau di wilayah masing-masing seperti itu. Dan ini sangat penting sekali ketika Bapak Ibu teman-teman punya bisnis apapun, apalagi bisnis jual beli online kayak gitu. Kalau nggak punya tim penjualan, atau dalam istilahnya nggak punya bagian marketing, maka bisa dipastikan bisnisnya tidak akan kemana-mana gitu. Capek, satu orang itu bisa apa gitu kan. Satu orang dalam sehari bisa dapat berapa banyak penjualan gitu loh. Sedangkan kalau kita punya tim, kita mungkin untung sedikit, tapi kali banyak. Kali apa? Dikali sekian tim kita gitu kan. Misalkan saya contohkan, kita di distribusi Gombekin aja ya. Saya distributor, saya punya agen 10 gitu ya. Amin. Lebih sebenarnya. Tapi yang aktif memang tidak semuanya. Nah, dari 10 agen saya ini, ketika mereka order ke saya 100, maka saya akan untung 300.000. Nah, dalam sehari jika 10 agen saya order hari ini, tinggal kita kali saja, masing-masing order 100, berarti 10 box besar, itu si 100 satunya, 10 dikali 300.000, udah 3 juta dalam sehari. Enak apa enggak? Ini efek dari kita mempunyai tim penjualan. Kayaknya kita dapat untung dikit, padahal kalau kita punya tim banyak, untung kita seberapa pun kita tetap dapat banyak. Kenapa? Karena kita punya faktor kalinya. Kita tidak hanya dapat profitnya saja, tapi kita dapat faktor kalinya juga. Dari 10 tim penjualan, dari 20 tim penjualan, seperti itu. Ini baru dari agen, belum dari reseller. Dari reseller saya untungnya, kalau reseller beli 10, 75.000 ya. 75 misalkan tadi 10 agen saja hari ini. Terus juga hari ini ternyata ada 10 reseller saya yang beli gitu kan. 75 dikali 10 udah berapa? 750.000. Wah, tinggal ditambah tuh, dalam sehari penghasilan saya berapa? 3 juta ditambah 750.000. Itu real Bapak Ibu. Saya pernah ngalamin sendiri. Jadi dalam sehari itu penghasilan saya itu bisa jutaan dalam sehari. Dengan cara itu tadi, saya membina tim penjualan, saya supply ilmu ke mereka praktekkan, mereka jualan, mereka profit, saya juga profit otomatis. Kenapa? Karena mereka belanja ke saya, dan saya bertanggung jawab sebagai leader memfasilitasi mereka. Nah, di sini peran kita sebagai distributor. Kita tidak hanya memandang bagaimana sekedar menjual produk dengan harga atau mungkin dengan keuntungannya besar, tapi kita harus membangun jaringannya, kita harus membangun timnya, kita harus mau membangun resellernya, agennya, distributornya gitu loh. Kenapa? Ya itu tadi alasannya, agar kita dapat faktor kalinya, agar bisnis kita besar, profit kita juga besar gitu loh. Kalau sampai detik ini Bapak Ibu belum punya tim, maka Bapak Ibu pasti belum merasakan bagaimana faktor kali itu berjalan. Tapi saya sendiri, saya sudah punya tim hampir kalau rata ya, se-Indonesia itu ya hampir lebih dari 100 sampai 150-an lah. Bahkan hampir 200 gitu, dengan turunan di bawahnya gitu kan. Karena setiap agen saya punya mitra juga yang saya bimbing langsung di grup sendiri gitu kan. Nah, jadi kita dapat faktor kalinya gitu loh. Dan kita maunya seperti itu ya bisnis. Jangan hanya dapat profit besar dari jualan sendiri, tapi kita juga harus mau untuk membina tim agar profitnya semakin besar dengan faktor kali yang berlaku itu tadi. Nah,
Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa merekrut tim banyak gitu kan? Bagaimana caranya agar kita punya reseller? Bagaimana caranya agar kita punya agen, distributor kayak gitu? Caranya gampang. Cukup tampilkan daya tariknya saja. Cukup tampilkan daya tariknya. Seperti halnya orang ketika pengen beli sesuatu. Mereka beli karena ada kebutuhan. Mereka beli karena memang itu menjadi solusi atas masalah mereka. Nah, kita, kan saya sudah bilang berkali-kali, kita itu bisnisnya itu untung dan untung. Orang beli ke kita, mereka dapat manfaat produk. Orang jadi mitra kita, mereka dapat manfaat profit berupa apa? Margin dari penjualan 25%, 40%, 50%. Nah, jadi kita bukan pebisnis yang egois gitu loh. Kita benar-benar yang kita jual itu barang bermanfaat, baik dari segi kesehatan maupun dari segi finansial. Saya bilangnya kayak gitu sih. Kalau saya branding dengan teman-teman itu gini, kita bisnis itu jangan cuma dapat manfaat kesehatan saja, tapi juga dapat manfaat profitnya gitu kan. Ini solusi kita. GoMilk ini jadi solusi untuk Bapak Ibu teman-teman dan seluruh keluarga Indonesia yang sampai sekarang masih cari penghasilan tambahan. Nah, GoMilk jadi salah satu solusinya. Saya sudah buktikan dan sekarang giliran Bapak Ibu ya. Jadi apa daya tariknya? Bagaimana cara kita meyakinkan calon reseller, meyakinkan calon agen, meyakinkan calon distributor? Oke. Karena kita sudah paham bahwa reseller minimal pembelian 10 dapat diskon 25%. Agen minimal pembelian 100 dapat diskon 40%. Distributor omset sebulan 1000 dapat diskon 50% di bulan berikutnya ketika sudah langsung order ke pusat gitu ya. Dan cara paling gampang itu adalah dengan mengambil persentase orang akan cepat mengatakan ya gitu. Ketika apa? Ditawari paket reseller. Saya selalu jadikan paket reseller ujung tombak. Kenapa? Karena paket reseller itu sangat mudah diraih. Cukup 200.000 udah bisa dapat profit 25%. Kita jual produk 30.000, untung kita 7.500 gitu kan. Itu bisnis model apa yang bisa kayak gini gitu kan? Jualan baju 110.000, untungnya 10.000. Saya jualan 30.000, untungnya 7,5 gitu kan. Namun ini saya jualan susu aja. Karena uang keluar 100.000 tuh susah gitu kan. Kalau uang 30.000 keluar gampang gitu kan. Ini mindset yang harus kita pahami dan harus kita tanamkan ke diri kita dan ke mitra-mitra kita, ke tim kita. Tuh. Jadi jangan sampai malas, jangan sampai kita merasa nggak pede. Kenapa? Kita jualan kayak gini aja untungnya banyak kok. Masa kita mau mencoba yang mungkin produk lainnya yang lebih mahal gitu tapi untungnya sama aja. Nah, mending kita jualan ini kan. Nah, yang pertama daya tariknya adalah karena modal kecil dan untung besar. Tadi saya sampaikan. Jadikan paket reseller ujung tombak. Ketika mereka jadi reseller, ajak mereka untuk jadi agen. Jadi kita nanti modelnya adalah naik tingkat gitu ya. Jadi reseller, kemudian nanti jadi agen, dari agen jadi distributor. Seperti yang saya praktekkan ke sini, ke Bapak Ibu juga semuanya di sini. Saya contohkan aja ya. Banyak mitra saya itu yang awalnya memang reseller saja. Kemudian dapat profit, saya tanya, "Gimana profitnya?" Mereka jawabnya gini, "Banyak, Pak." Gitu kan. Karena memang banyak gitu kan, dan mereka saya kasih ilmunya, jadi mereka langsung bisa praktek dan mereka langsung bisa jualan kan gitu. Dan akhirnya daripada kamu jadi reseller cuma untung 25, sekalian aja kamu kejar 100 di bulan ini, kamu bulan depan jadi agen gitu kan. Dari reseller jadi agen, sarannya 100 ya. Biar kamu dapat untung 40%. Jadi untungmu lebih banyak, kamu belanja berapapun tetap dapat diskon gitu kan. Saya gunakan cara itu untuk menaikkan reseller saya menjadi agen gitu. Dan itu berhasil, banyak yang sudah jadi agen sekarang. Dan bahkan
dari agen itu orang yang jadi distributor juga banyak banget dengan cara yang sama. Tapi saya seringnya melihat potensi ya. Kalau memang dianya saya rasa belum mampu dan belum siap, nggak saya paksa. Tapi kalau dia mampu dan saya rasa juga siap, saya paksa dia untuk segera naik gitu. Sudah banyak contohnya. Besok kita akan adakan wawancara dengan distributor saya. Insya Allah kita akan datangkan 2 kalau bisa untuk sharing dengan teman-teman di sini. Jadi ya itu tadi, kita ambil paket reseller sebagai ujung tombak. Setelah mereka dapat paket resellernya, mereka rasakan manfaatnya dari produknya, dari jualannya. Kemudian kita follow up, gimana Pak, produknya gimana? Oh bagus, ternyata sangat bermanfaat gitu. Terus gimana kalau dikejar agen sekalian gitu loh, karena nanti Bapak bisa dapat untung lebih banyak, belanja lebih murah gitu. Jadikan itu cara untuk menaikkan resell jadi agen. Itu ya. Modal kecil untung besar. Kalau saya dulu, saya reseller modal 200.000, sekarang jadi distributor tanpa modal. Dapatnya keajaiban. Tapi beneran dapat dan banyak yang sudah praktek gitu kan. Jadi inilah semangat kita. Kemudian ini semangat kita. Karena apa? Karena kita mau berbagi dengan orang banyak gitu kan. Mau usaha dengan kita tuh mudah. Modalnya kecil tapi untungnya besar. Kasih tahu berapa? Reseller untungnya 25% atau setara 7.500. Agen diskonnya 40% atau setara 12.000. Distributor diskonnya 50% atau setara 15.000 kayak gitu ya. Jelaskan itu. Yang kedua, produk best seller. Produk kita itu best seller, Bapak Ibu. Dalam setahun penjualan kita itu hampir 1 juta, which is itu banyak banget itu. 1 tahun loh, itu kita baru merintis tuh di bulan Januari. Saya bulan Februari baru kenal. Saya bulan Maret jadi distributor. Kalau dihitung di atas itu saya termasuk turunan ketiga kalau nggak salah. Jadi ada distributor awal, ada yang nomor 2, nah saya nomor 3-nya gitu. Dan sampai hari ini pun masih bisa. Karena apa? Pasarnya tuh masih sangat luas. Komik baru tersebar merata itu di Jawa Tengah. Jawa Timur itu belum banyak. Jawa Barat apalagi itu masih kosong di sana. Ada 1-2 tapi mereka nggak besar karena mereka hanya reseller dan agen. Jawa Timur juga sama, hanya reseller dan agen, dan banyak mereka yang tidak konsisten. Nah itu beda ya. Kalau kita udah tahu nama konsisten, kita data bisnis itu harus konsisten, maka orang yang benar-benar sadar ini mereka akan jadi gitu. Produk best seller, produk kita best seller, penjualannya wah ugal-ugalan pokoknya, banyak dan banyak yang cari. Yang ketiga, mudah jualnya karena dibutuhkan pasar, itu jelas. Bapak Ibu mungkin belum paham bagaimana mengecek kok dibutuhkan pasar. Ada triknya, ada caranya. Kalau Bapak Ibu terbiasa dengan riset gitu kan, atau mungkin mau untuk meriset, nanti Bapak Ibu akan kaget ternyata peluang jualan susu kambing, susu herbal itu sangat luas, dan permintaan itu tidak berhenti gitu loh, selalu ada, dan tidak hanya di Jawa Tengah, di luar Jawa itu justru yang lebih hebat di luar Jawa. Permintaan sangat banyak tapi tidak banyak yang bisa mensuplai gitu loh. Dan saya tuh punya mimpi moga-moga di tahun ini punya 10 distributor luar Jawa gitu kan, minimal ya. Kenapa? Karena potensi luar Jawa sangat banyak gitu kan. Alhamdulillah di bulan kemarin saya dapat 1 dari Lampung. Jadi dari 10 yang saya targetkan sudah dapat 1 dari Lampung. Dan itu cepat banget. Kita kenal gitu di Shopee, kemudian saya kontak-kontak. Oh ternyata ketika saya kenalkan pasarnya mau untuk mencoba menaikkan penjualan, akhirnya saya pacu. Jadi di bulan kemarin jadi 1 distributor luar Jawa dari Lampung, dan bagus penjualannya, keren banget.
Yang keempat, produk kualitas terbaik, karena branding kita itu susu herbal. Saya selalu branding ke pembeli, ke calon mitra itu dengan tagline yang sama. Saya jualan susu herbal. Kok bisa susu herbal? Iya, susu kambing itu udah sangat banyak manfaatnya, apalagi ditambah dengan ekstrak herbal gitu kan. Dan ini tidak mengurangi nikmatnya rasa susunya gitu loh. Ini daya saing gitu, daya jual juga untuk kita ketika mempromosikan. Jadi pinter-pinter mengolah kata ini ya. Kalau saya brandingnya, saya jualan susu herbal gitu loh. Kalau orang dengar herbal, berarti mereka langsung berpikir, wah ini pasti manfaatnya banyak gitu loh. Ini tagline saya, susu herbal. Jadi Bapak Ibu juga jadikan ini sebagai tagline, silakan. Dan saya sarankan juga seperti ini, biar kita brandingnya enak frekuensi gitu kan. Yang kelima, ajak calon pembeli mitra untuk menghitung harga atau menghitung profit gitu ya, atau profit kayak tadi. Dan kemarin saya juga ajak Bapak Ibu untuk menghitung harga kan, bagaimana keuntungan ketika jadi agen. Kalau distributor jual ke agen harganya untung 3.000 per pieces, distributor jual ke reseller untung kita 7.500 per pieces. Kemudian kita distributor jual ke end user atau konsumen langsung itu untungnya 15.000 per pieces. Nah, orang itu kalau membayangkan itu aja udah wah banyak ya gitu loh. Nah, kita tahu bahwa memang sifat dasar manusia itu suka dengan untung ya, keuntungan. Apalagi untuk menghitung keuntungan, wah itu seneng banget itu. Udah diajak aja berhitung gitu kan. Nah itu teknik ya, itu teknik, silakan dipraktekkan. Yang keenam, buka wawasan pasar atau riset pasar. Nah untuk riset pasar, Bapak Ibu nanti bisa langsung cari di Google Trend. Nanti silakan Bapak Ibu cari. Saya cuma arahkan di sini ya, Bapak Ibu nanti buka Google, tulis Google Trend, terus masukkan kata kunci produknya, misalkan produk susu kambing gitu ya. Nanti akan keluar daftar kota, daftar provinsi yang memang banyak mencari susu kambing. Nah, kalau Bapak Ibu pintar dan Bapak Ibu tahu, pahami bahwa nama-nama kota itu adalah mereka yang mencari, pencarian terbanyak dari kota-kota tersebut. Jadi kalau kita bilangnya, nah itu pasarnya gitu loh. Itu pasarnya. Ini baru riset sederhana. Kita belum riset di marketplace, kita belum riset di media-media lainnya juga. Ini baru Google gitu kan. Karena memang sekarang banyak orang tanya ke Mbah Google gitu kan. Ini fenomena umum kan. Jadi dari sini saja kita sudah dapat satu data gitu kan. Kita belum compare dengan data lainnya. Nah, jadi jangan khawatir, Bapak Ibu nggak bakal kehabisan pasar. Karena riset kita akan update. Nanti kita akan kasih tahu kota mana yang bisa kita perjuangkan untuk jualan gitu, yang bisa kita jadikan sasaran atau target market seperti itu. Riset pasar. Dan ini hanya saya tularkan untuk distributor. Untuk agen tidak saya kasih tahu. Kenapa? Karena agen kalau belum siap mentalnya, belum siap pola pikirnya gitu. Seperti di sini Bapak Ibu adalah, saya bukan bilangnya agen lagi, calon distributor. Karena Bapak Ibu sudah punya ilmunya. Jadi saya tidak panggil Bapak Ibu dengan itu, saya panggil Bapak Ibu dengan calon distributor. Harapannya adalah Bapak Ibu selangkah di depan dan sebentar lagi masuk ke finish gitu loh, distributor. Karena bekalnya sudah ada gitu. Jadi buka wawasan pasar atau riset pasar, tampilkan itu. Dan itu memang realnya seperti itu. Bukan mengada-ngada ya, tapi by riset pasar. Dan saya selalu tampilkan riset pasarnya. Saya tidak mengada-ngada. Saya tipikal orang yang berjalan itu atau melakukan sesuatu berdasarkan riset. Saya jualan produk ini laku atau tidak. Seperti sekarang ada produk susu, ada produk madu, ada produk propolis, ada produk obat herbal. Saya tetap konsisten di susu. Kenapa? Karena susu lebih banyak peminatnya. Dari semua usia, dari semua kalangan, harga juga lebih rendah, lebih terjangkau. Itu by riset ya.
Jadi saya pede ketika menampilkan atau menawarkan produk ini. Gitu. Yang ketujuh, berikan semua fasilitas. Fasilitas yang bisa Bapak Ibu berikan. Kalau saya berikan materi promosi. Updatean setiap hari insya Allah kita usahakan ada. Testimoni juga kita siapkan. Materi-materi yang sudah dikategorisasi yang butuh testimoni asam lambung itu sudah kita siapkan. Testimoni untuk diabetes itu sudah kita siapkan. Testimoni untuk COVID juga sudah kita siapkan. Tinggal mereka akses linknya, mereka cari foto albumnya, mereka download sendiri, udah selesai gitu kan. Nggak perlu mikir atau nggak perlu nunggu. Kalau nunggu kan capek ya. Mending kita cari kan gitu. Daripada kita nunggu kelamaan kan, mending kita cari, kita gerak cepat. Udah tahu linknya ada, kita cari sendiri gitu kan. Itu lebih hebat daripada mereka yang menunggu. Karena apa? Orang yang jemput bola selalu selangkah rezekinya lebih banyak gitu. Dan memang faktanya seperti itu. Tidak ada namanya menunggu lebih baik, itu nggak ada. Justru jemput bola itu lebih mantap. Jadi materi promosi selalu saya usahakan. Ilmu jualan saya update seperti ini. Saya berikan materi ini ke Bapak Ibu calon distributor. Ilmu jualannya, bagaimana teknisnya, bagaimana resiko-resikonya, keuntungannya, kayak gitu. Saya kasih tahu agar Bapak Ibu bisa mempertimbangkan. Dan konsultasi mentor, saya tuh sangat ready ya Bapak Ibu teman-teman. Ketika memang butuh bantuan, kok pasar saya sepi banget, kok tim saya tidak aktif, kok saya belum ada penjualan di minggu ini gitu, silakan tanya, silakan konsultasi. Kenapa? Karena itu haknya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Itu hak panjenengan. Jadi jangan disia-siakan. Kapan lagi dapat konsultasi gratis gitu kan? Apalagi dari yang berpengalaman gitu kan. Saya dulu nggak ada kayak gini Bapak Ibu. Saya dulu berjuang benar-benar ya diri saya sendiri gitu loh. Saya selalu berkaca dengan diri saya yang lalu. Kemana saya sudah lakukan apa, terus sekarang saya harus lakukan apa gitu agar penjualan semakin bagus, tim semakin efektif. Itu saya belajar otodidak gitu kan. Dan sekarang Bapak Ibu nggak perlu merasakan itu. Bapak Ibu nggak perlu merasakan susahnya gitu loh. Udah enak aja kita. Kenapa? Karena sudah ada mentornya. Udah ada yang kasih tahu, oh kamu harusnya gini, oh kamu harusnya gini. Udah Bapak Ibu tinggal lakukan, selesai. Bapak Ibu tidak perlu melewati nggak perlu melewati masalah dulu baru kesampai tujuannya, tapi bisa langsung lompati masalah atau skip masalah langsung ke suksesnya aja gitu loh. Kalau bisa, paling enggak ketika seperti ini mengurangi ya, meminimalkan masalah itu semakin banyak. Kita mengurangi resikonya dan kita memperbanyak atau memperbesar persentase suksesnya dengan cara kita belajar dari yang sudah pernah melakukan, dari mereka yang sudah berpengalaman, dari mereka yang benar-benar sudah membuktikan sendiri. Nah, itu. Saya ada konsultasi mentor. Saya juga berikan diskon ongkir ke Bapak Ibu juga. Pasti sudah merasakan kan diskon ongkir. Kemudian reward juga saya berikan. Seperti yang saya update kemarin di gambar itu juga ada rewardnya untuk tim. Kalau Bapak Ibu jadi distributor di tim kami, misalkan lolos untuk reward pusat, pasti lolos juga untuk reward tim kita juga gitu. Wow, enak banget kan? Iya enak gitu. Jualan kita tuh enak dan enak gitu. Yang penting mindsetnya positif, diri kita positif, itu aja. Dan kedelapan, produk kaya manfaat. Tadi kan ini juga branding ya. Kalau mau maksimalkan dua ini, susu herbal dan juga ini produk kaya manfaat. Kalau mereka beli, mereka dapat manfaat produk, manfaat kesehatan. Kalau mereka ikut jualan, mereka dapat manfaat finansial berupa profit dari kemitraan. Nah itu. Jadi bisnis kita itu bisnis yang sangat enak sekali, tidak merugikan orang lain, dan dari situlah kita berharap semoga bisnis ini jadi berkah, jadi melimpah, terus banyak manfaat, bahkan bisa jadi tabungan kita ke surga kelak. Amin. Karena apa? Penghasilan kita yang tambah banyak, sedekah kita tambah banyak. Itu. Kesembilan, tidak berisiko rugi atau gagal. Bener loh. Kalau Bapak Ibu jadi reseller, kemudian beli 10 gitu ya, nggak laku dijual. Kalau dikonsumsi sendiri,
rugi nggak? Enggak dong, dapat manfaat sehatnya dong. Nah, kayak gitu. Apalagi kalau dijual, udah dapat manfaat sehatnya, dapat juga manfaat profitnya gitu. Nah, yang terakhir adalah segera ambil kesempatan. Ini selalu tampilkan itu. Kenapa? Iya, kalau nggak ambil sekarang kapan lagi gitu kan. Kalau nggak kita coba sekarang, nunggu apa lagi kan gitu. Kita sudah tahu bagaimana keuntungannya, kita sudah tahu bagaimana cara untuk mencapainya, kita sudah tahu bagaimana cara untuk membentuk timnya, kita bisa mendapatkan semuanya ini komplit, tinggal Bapak Ibu lakukan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan kita nanti lanjut di video berikutnya. Semoga mendapatkan banyak pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.